wala tajibul kifaratu ala man jama'ah ay wati'ah walam yufsid saumahu ka'an jama'ah nasian au jahilan. Artinya, dan tidak wajib bayar kifarat bagi orang yang melakukan jima. Artinya melakukan jima, dia melakukan hubungan suami istri lagi puasa di siang hari, kemudian dia melakukan hubungan, dia melakukan jima. Nah itu kemarin ya aturannya wajib bayar kifarat. Bayar kifarat itu yang kemarin udah dibahas tuh. Ya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah seperti itu. Kalau dia kagak mampu, ya boleh nanti dia harus membayar apa? Ya dia memerdekakan budak. Kalau dia kagak mampu juga, ya barulah yang terakhir ya dia memberikan kepada 60 orang miskin. Nah itu namanya bayar kifarat. Nah sekarang tidak wajib bayar kifarat bagi orang yang melakukan jima, melakukan hubungan, tetapi dia tidak merusakkan puasanya. Ya, jadi artinya lam yufsid saumahu, dia enggak sengaja ingin merusak puasanya. Bagaimana tuh contohnya? Ka'an jama'a nasiyan au jahilan, seperti ada orang yang melakukan hubungan, melakukan jima dalam keadaan lupa. Lagi puasa, lupa dia lagi puasa. Di siang harinya melakukan hubungan suami istri. Nah itu agama ya enggak membebankan tuh, enggak memberatkan. Jadi pada saat dia melakukan hubungan tapi enggak sengaja, dia tidak merusak sebenarnya puasanya. Orang dilupa, ya berarti itu tidak bayar kifarat. Tapi pas diingat langsung cabut. Iya, begitu. Jangan tanggung dah. Nah, enggak boleh. Nah, seperti itu. Kalau dilupa. Ya, sama aja dimakan. Makan batal enggak? Enggak kalau dilupa. Minum enggak juga kalau lupa. Nah, ketika dia melakukan jima, dilupa, ya kagak merusak puasa. Sehingga karena tidak merusak puasanya, ya otomatis dia tidak wajib bayar kifarat. Begitu Bapak Saudara, Masya Allah. Itu agama tinjauannya begitu. Ya, tapi kebangetan banget kali ya. Ya, sampai pakai lupa gitu. Melakukan hubungan di siang hari lagi puasa sampai lupa. Nah, begitu. Tapi agama itu begitu tinjauannya. Jadi kalau ada orang lupa, ya dia melakukan hubungan, ya berarti ya dia tidak merusak puasanya karena nggak ada faktor kesengajaan. Sebab innamal a'malu binniyat, nggak ada sama sekali orang saya lupa, saya pikir saya lagi nggak puasa, dia melakukan. Nah kan begitu dibilangnya. Ya berarti puasanya nggak rusak dan dia tidak wajib bayar kifarat. Nah ini yang dimaksud walam yufsid saumahu. Jadi dia tidak merusak puasanya. Ya seperti seorang melakukan jima dalam keadaan lupa. Atau yang kedua Bapak Saudara, au jahilan, atau dia karena enggak tahu, jahil. Bisa aja terjadi. Ya jahil itu karena qaruba ya islamuhu. Ya dia baru masuk Islam. Mungkin baru jadi mu'alaf. Udah begitu pengantin baru lagi kali. Nah dia kagak tahu. Saya pikir kalau orang lagi puasa boleh melakukan hubungan kali. Nah begitu. Nah itu berarti kan dia enggak merusak puasanya karena memang ketidaktahuan, jahil namanya. Tapi jahil di sini harus ada alasan. Seperti tadi baru masuk Islam, oh pantes baru masuk Islam, nggak tahu. Tuh. Tapi kalau model kita Islam dari turunan, ya nggak tahu. Nah itu nggak bisa, nggak sah. Ya ada orang kampung baru, ya puasa di siang hari, malah ya siangnya melakukan hubungan, ditanya itu nggak boleh. Nah saya kagak tahu. Nah itu nggak boleh tuh. Alasan begitu nggak boleh, alasan nggak tahu begitu. Kagak pantas tinggal di kampung baru. Ya masa melakukan hubungan di siang hari, ya itu nggak tahu membatalkan.
Nah, tapi kalau ada orang yang memang jahilnya itu bisa diterima. Kenapa? Karena qaruba islamuhu, baru masuk Islam. Mu'alaf berarti dia. Atau yang kedua, au nasya'a, atau memang dia tinggal di badiatin ba'idatin anil ulama'i, di satu dusun, satu kampung yang jauh dari ulama. Jadi daerahnya terisolir, jauh dari ulama, jauh dari guru-guru, dari ustaz, sehingga memang nggak tahu banget dah. Ya, seandainya terjadi begitu, siang hari dia melakukan hubungan, karena dia nggak tahu bahwa itu merusak ya daripada puasanya, ya berarti otomatis dia tidak wajib bayar kifarat. Boro-boro bayar kifarat, ya. Karena memang dia nggak paham ya terkait tentang hal itu ya. Nah makanya dakwah itu mesti harus kita ya sampaikan. Kalau kita di Jakarta mah enak, dakwah tuh lebih gampang. Tapi kalau di daerah-daerah yang lain banyak bapak saudara yang belum sampai syiar Islam, dakwah Islam itu sampai ke sana. Nah seperti itu. Sementara misi-misi yang lain udah sampai, tapi Islam kadang-kadang belum begitu ya. Jadi mereka memang kagak tahu ya, mereka nggak paham ya. Kalau seandainya di puasa gimana aturan-aturan mainnya yang model-model begini, dia belum paham benar, belum tahu, karena memang jauh ya kondisinya ya, daerahnya begitu terisolir ya, karena terlalu jauh dari ya keramaian. Nah itu bisa terjadi begitu ya. Jadi kalau memang alasan-alasan begitu tuh ya dibenarkan dalam ilmu fikih. Jadi tetap tidak wajib bayar kifarat. Bahkan dia melakukan hubungan di siang hari tidak merusakkan puasanya. Kenapa? Satu, karena lupa. Dua, karena jahil. Nah jahilnya itu karena ya dia baru masuk Islam, atau dia hidup terpencil jauh dari guru, jauh dari para ulama. Atau ada lagi alasan yang selanjutnya apa? Au mukrohan, atau dipaksa. Dipaksa dia, disuruh melakukan hubungan di siang hari lagi puasa. Wah, diancam, kalau kamu tidak melakukan hubungan ya saya tembak kamu. Nah, dibunuh. Tapi ini bukan gertakan doang, bener-bener. Nah, akhirnya dia melakukannya. Nah itu mukroh, di situ tidak ada hukum. Rufi al-qalam, gitu bang. Rufi al-qalam itu diangkat hukum. Ya karena memang dia dipaksa. Nah kalau ada yang model begini dalam agama tidak berdosa. Tuh ya, li'udhrihim, karena uzurnya mereka. Wala ala man afsada shauma ghairihi, dan juga tidak wajib bayar kifarat bagi orang yang merusakkan puasa selainnya. Ya puasa orang lain, ka'an afsada maridun au musafirun, seperti ya merusak ya orang yang sakit atau yang musafir. Shauma mra'atin, yaitu puasanya ya seorang perempuan. Li'annaha, karena imro'ah tadi, lau afsadat, kalau seandainya dia merusak itu perempuan, shauma nafsiha, ya puasa dirinya, bil jima'i, dengan jima, lam talzamha kafaratun, maka tidak wajib juga bayar kifarat. Karena orang perempuan kalau melakukan hubungan walaupun secara sadar sengaja kagak wajib bayar kifarat. Yang wajib siapa? Suaminya, ya kan? Suaminya. Istrinya mah kagak wajib. Kenapa? Sebab pada saat ya alat kelamin suami masuk ke vaginanya, batal itu perempuan. Nah begitu. Sehingga perempuan kagak wajib bayar kifarat. Jadi yang wajib suaminya. Nah seperti itu, karena memang untuk perempuan ada batal lebih dulu. Nah sekarang kalau ada orang sakit, ya orang sakit kan boleh dia nggak puasa, atau musafir ya dia boleh nggak puasa. Nah itu
apabila ya orang yang sakit ya atau orang yang musafir merusak puasanya orang perempuan dengan melakukan hubungan, nah tetap orang perempuan itu tidak wajib bayar apa? Kifarah. Ya begitu. Fa'aula, maka lebih utama alai yalzama ghairuha, bahwasanya tidak melazimkan selainnya, iza afsadahu, apabila yang lainnya tadi merusakkannya, wala ala man afsada, dan juga tidak bagi orang yang merusakkan bijama'ati shaumi ghairi Ramadan, dengan mengumpulkan puasa selain Ramadan. Kalau ada orang puasa, pokoknya puasa-puasa apa aja selain Ramadan, itu pun kalau dirusak dengan melakukan jima tidak wajib bayar kifarah. Cuma yang wajib bayar kifarah cuma puasa apa? Puasa Ramadan. Sana ada orang puasa sunnah. Kemudian di siang harinya dia rusakin tuh puasanya dengan melakukan jima, tidak bayar apa? Kifarah. Nah begitu ya Bapak Saudara. Tapi si batal, tetap rusak puasanya, tapi orang itu tidak wajib bayar kifarah. Mana contohnya? Kal kodo. Beda tuh kodo. Kalau kodo kan bukan di Ramadan, ya kan? Di luar Ramadan. Kemudian wan nuzuri, nazar. Puasa nazar termasuk wajib tapi bukan Ramadan. Kodo wajib tapi bukan Ramadan, karena yang wajib bayar kifarat ketika di bulan Ramadan. Liwurudin nafsi, karena adanya keterangan nas di Ramadan, di Ramadan. Ya, sebab nasnya itu hanya ada di Ramadan, sementara yang lain-lainnya yang ghairu Ramadan itu tidak masuk di situ, termasuk qada maupun nazar, sekalipun itu puasa wajib hukumnya, apalagi yang puasa sunnah, walaupun puasanya batal karena dia rusak dengan melakukan jima, namun ia tidak kena denda yang namanya bayar kifarah. Wa huwa muhtasun, dan itu dikhususkan bifadaila, dengan beberapa keutamaan-keutamaan, la yusyrikuhu fiha ghairuhu, yang tidak bisa dipersekutukan padanya oleh yang lainnya. Jadi hanya pada Ramadan, tidak diikut sertakan ya yang lain-lainnya. Wala ala man aftara bi ghairil jima'i, dan juga tidak wajib bayar kifarat bagi orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima. Kalau dia rusakkan puasanya bukan dengan jima, maka nanti dia tidak wajib bayar kifarat. Contohnya bagaimana? Kastimnain, seperti istimna. Istimna itu secara sengaja mengeluarkan air sperma, onani lah istilahnya. Ya, lagi puasa di onani, ya keluar, ya itu batal puasanya, tapi tidak wajib bayar kifarah. Itu. Jadi istimna secara sengaja membatalkan puasa. Itu dia lagi puasa sengaja iseng ya dia melakukan istimna, ya diambil sabun, ya digosok-gosok, ya nah begitu, ya batal tuh puasanya istimna, tapi tidak wajib bayar kifarah. Wa in jama'a ba'dahu, sekalipun setelah itu dia melakukan jima. Nah habis istimna baru dia melakukan jima, sebab udah batal duluan tuh, udah batal. Nah udah habis batal baru dia melakukan jima, itu tetap tidak wajib bayar kifarah. Sama juga ada orang siang hari melakukan hubungan, tapi sebelum melakukan hubungan dia minum dulu,
minum. Habis minum udah batal puasanya, baru dijima. Kira-kira bayar kifarat nggak? Kagak. Itu. Tapi tetap haram. Iya. Atau di siang hari dia mau melakukan hubungan nih, ya dimakan aja udah, atau dia ngerokok, lah udah batal berarti puasanya. Dan ngerokok. Nah setelah itu baru dia melakukan hubungan. Ia melakukan hubungan tidak wajib bayar kifarat. Yang wajib bayar kifarat ketika lagi puasa dibatalin dengan jima. Tuh gitu. Paham gak Pak? Nah begitu. Nah makanya kalau seandainya dia pengen batalin doang, jangan bayar kifarat, minum dulu. Ya atau makan dulu. Ya tapi makannya tetap haram. Ya minumnya haram. Cuma dia nggak terkena kifarat. Tapi kalau dia langsung batalin dengan jima, ya udah haram. Ya karena membatalkan puasnya. Udah gitu bayar denda kifarat. Ya kifaratnya kan berat tadi. Ya Allah, kita disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, siapa yang mampu? Ya orang 1 hari aja udah keras banget, udah berat. Sekarang 2 bulan. Ya, nah itu. Jadi inilah aturan dalam agama seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya dia istimna, batal puasanya. Nah habis istimna dia melakukan jima, tetap tidak wajib bayar kifarat. Jadi alasannya seperti itu, liwurudin nas fil jima'i, karena datangnya keterangan nas fil jima, bukan istimna. Ya karena memang ada ya keterangan itu disebabkan karena jima. Wa huwa aghlazu min ghairihi, jima itu lebih berat kebanding daripada yang lainnya. Makanya seorang laki-laki, bapak, saudara, ketika istrinya sedang head terus-terusnya, banyak-banyaknya darah, kemudian kalau dia mau hubungan kan kagak boleh. Nah seperti itu. Tapi kalau di kagak hubungan, dia takut nanti melakukan zina karena ya mungkin syahwatnya sangat tinggi. Nah bagaimana caranya? Boleh dia melakukan onani tapi dengan tangan istrinya. Itu dengan tangan istrinya. Ya, itu istrinya wajib ngikutin. Biarin dah, lepasin aja, dipegangin sama suami, iya sama istrinya. Nah begitu, itu begitu agama, supaya ini suami tidak melakukan apa? Ya zina. Tuh sampai begitu. Ya akhirnya boleh tuh istri ya membantu ya sehingga nanti suaminya mengeluarkan air spermanya supaya menghilangkan rasa ya keinginannya, syahwatnya yang begitu tinggi. Tapi kalau dia sendiri nggak boleh, pakai tangan sendiri nggak boleh. Nah begitu, jadi dia boleh pakai tangan ya istrinya. Sampai seperti itu tinjauannya. Istrinya enggak wajib mandi. Ya istrinya kan kagak merasakan apa-apa, cuma bantuin doang. Nah begitu. Jadi yang wajib mandi nanti suaminya. Nah begitu. Istrinya tidak wajib mandi. Tapi dosa, enggak dosa. Enggak dosa. Karena itu adalah solusi supaya itu suaminya tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau dia nanti berzina, ya itu dosanya lebih berat. Atau dia melakukan hubungan pada saat istrinya lagi darahnya lagi banyak-banyak, enggak boleh juga seperti itu. Nah ini yang dikatakan ya bahwa istimna pakai tangan istrinya itu dibolehkan. Tapi kalau seorang laki-laki dengan menggunakan tangannya sendiri itu hukumnya haram, sama seperti berzina, nggak boleh. Bahkan katanya ya harumnya sorga aja ya tidak diberikan kepada orang yang suka onani, istimna. Nah seperti itu. Kecuali orang-orang yang memang dulu pernah begitu, tapi sekarang dia udah menyadari, dia udah taubat. Nah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah suka kepada orang-orang yang bersih dan suci dan suka yang bertobat. Insya Allah
ya udah diampuni enggak? Ya misalnya dulu di masa-masa muda kita ya suka melakukan onani, bagaimana nih Ustaz? Ya udah kita taubat aja, taubat. Mudah-mudahan taubat itu diampunkan. At-taibu minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang-orang yang bertobat ya dari segala perbuatan dosa kaman la dzambalah, sama seperti orang itu enggak punya dosa sama sekali. Yang penting dia mengakui dan dia menyadari, ya kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang laki-laki kalau udah punya keinginan ya harus menikah. Nah begitu, jangan gak menikah. Ya an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah kita Pak kalau udah punya istri berarti udah punya jalan. Ya begitu, kalau ada keinginan silahkan. Istri kita itulah salah satu cara untuk kita ibadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita udah punya istri orang kita masih demen juga. Nah begitu, jangan, nggak boleh. Kelihatannya memang begitu, ya. Jadi kelihatannya yang namanya setan begitu. Iya, yang di dalam rumah kayaknya udah bagaimana gitu. Kalau yang di luar kayaknya cakep aja kelihatannya. Padahal mah sama aja Pak. Iya, semuanya tuh ada ama yang di rumah. Gitu. Kita ngelihat cantik, cakep, ya itu sekedar ya rayuan, godaan. Semuanya sama yang sudah kita miliki di rumah. Tuh begitu. Makanya banyak orang-orang yang kadang-kadang ya masih demen sama yang lain. Mending ya ini perempuan masih single. Ya ini udah bini orang dipacarin. Bahaya gak kira-kira? Bahaya. Orang lain banyak yang masih sendirian, kalau mau ya nikah aja lagi sama yang lain. Ya kan orang laki emang jatahnya 4, kalau nggak puas 1 nggak apa-apa, cari lagi 2, 3, 4. Tapi jangan bini orang dipacarin. Ya ini bini orang dipacarin. Nah nggak boleh gitu. Jadi Allah udah kasih jalan seperti itu. Makanya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Oh begitu. Kalau satu masih kepengen silakan. Cuma kalau pengen yang bagus minta izin dulu sama istrinya. Ya, minta izin. Insya Allah diizinin sama istrinya. Diizinin apa? Suruh pergi dari rumahnya. Iya, saya izinkan pergi dari sini. Gitu. Iya. Jadi begitulah yang namanya godaan. Ya, yang namanya setan itu selalu menggoda. Ya, setan itu selalu menggoda kita. Nah, seperti itu. Sebelum jadi istri kita kayaknya paling cantik beneran. Setelah jadi istri kita kayaknya kok yang lain jadi cantik. Nah, itu godaan. Jangan. Makanya pujilah istri kita. Ya, dialah yang paling cantik menurut kita. Nah, begitu. Dia segalanya menurut kita. Udah emang agama ngajarinya begitu. Ya, agama mengajarkannya seperti itu. Ya. Nah ini makanya istimna di tangan istrinya itu nggak apa-apa, dibolehkan. Tapi kalau pakai tangan dia sendiri itu jadi haram, tidak dibolehkan. Iya. Selesai haid belum mandi. Iya. Tahan Kalau menurut ya Imam Syafi'i memang nggak boleh. Istri kita sudah selesai, udah putus haidnya, tapi belum mandi. Sekarang ya suaminya pengen melakukan hubungan, tetap istri itu harus mandi terlebih dahulu. Tapi ada yang membolehkan, gitu. Karena memang ini suami udah kagak tahan, ya. Yang penting darahnya udah berhenti, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi ada yang membolehkan. Ya, yang penting tuh udah enggak mengeluarkan darah. Ya, begitu walaupun dia belum mandi.
wala ala man la ya'thumu bi jama'atin ahil musafir wal maridi, dan juga tidak wajib bayar kifarat bagi orang yang memang tidak berdosa dengan sebab mengumpulkan, seumpama dia melakukan musafir atau dia lagi sakit. Nih orang yang musafir, orang marid, kan dia dapat rukhsah, boleh ya enggak puasa. Iza jamaah, apabila orang yang musafir dan orang yang marid itu melakukan jima biniyati tarakhusi, niatnya niat tarakhus, tuh ada dispensasi, li adami ta'adi, bukan karena yaitu kelalaiannya. Nah itu boleh, karena memang musafir dan marid itu dia dapat rukhsah, ya dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah sekarang dia melakukan jima, niatnya supaya tarakhus, dapat izin enggak puasa, itu boleh, enggak wajib bayar kifarah. Wala ala man asima bihi, dan juga tidak ya berdosa, ya lakin la min haitsu saumu, akan tetapi bukan dari segi puasa, kamaridin wa musafirin, seperti sakit dan musafirnya. Jadi tidak dilihat dari segi puasanya, karena dia memang orang yang dikasih dispensasi rukhsah karena memang posisinya sakit atau musafir. Kan hanya dua tuh Bapak Saudara yang diizinkan untuk kagak puasa Ramadan. Satu marid, dia lagi sakit. Yang kedua musafir, ketika dia sedang dalam keadaan ya bepergian. Tapi bepergian juga syaratnya harus benar tuh Bapak Saudara. Berangkatnya itu sebelum subuh. Gitu. Kalau udah subuh nggak boleh. Bisa kita pengen pulang kampung nih, ya di bulan Ramadan, pulang kampungnya habis sholat subuh. Pas di terminal Kampung Rambutan dia pada makan di sana jam 8, ya jam 7. Kok ente kagak puasa? Kan saya lagi musafir katanya. Nah, kagak boleh, karena tadi diberangkatnya dari rumah udah subuh. Saat itu dia wajib puasa. Kalau dia pengen dapat rukhsah, berangkatnya sebelum subuh. Iya, berangkatnya sebelum subuh. Jam berapa misalnya? Subuh jam 4:30, berangkat jam 4, atau berangkat jam 3:30. Nah, udah berangkat dari rumah, udah lewat tapal batas, ya itu nanti dia mau makan, boleh. Saya nggak puasa karena lagi musafir. Terus ya berangkatnya sebelum subuh, boleh, dapat dispensasi. Sama juga sholat Jumat. Kalau kita berangkatnya habis subuh, sholat Jumat wajib kita kerjain. Nggak boleh, oh saya lagi musafir nge Jumat, haram. Ya, kalau dia tetap berangkat juga dan dininggalin sholat Jumat, haram hukumnya tuh musafirnya. Begitu. Tapi kalau dia berangkat di jam 3, ya, sebelum Jumat, berarti sebelum waktu Jumat itu subuh, jam 3 dini hari. Nah kemudian nanti di tengah perjalanan dia nggak sholat Jumat, hanya zuhur sama asar aja, ya itu boleh, sebab dia termasuk dapat dispensasi, ya karena ya uzur Jumat, yaitu musafir. Nah seperti itu. Jadi ini yang begini tolong diperhatiin Bapak Saudara. Kadang-kadang ada orang berangkat musafir jam 8 hari Jumat, terus dia kagak sholat Jumat. Kenapa ente nggak sholat Jumat? Saya lagi musafir. Berangkat dari rumah jam 8, nggak sah. Ya, jadi Jumat wajib hukumnya. Kalau dia berangkat juga nggak sholat Jumat, maka musafirnya hukumnya haram. Ya, jadi itu hukumnya haram. Nah ini bagi orang-orang yang sakit, orang yang musafir, nah itu memang dia dapat dispensasi. Jadi wa in jama'a halilatahuma, kalau seandainya melakukan hubungan kepada istri keduanya min ghairi niyati tarakhusi, tanpa niat tarakhus, ya.
Wakala begitu juga keduanya inzanaya apabila dua-duanya berzina fa innahuma maka sesungguhnya keduanya wa in asima dosa dengan perbuatan zinanya lakin akan tetapi la li ajisami tidak karena puasa. Nah wahdahu semata. Jadi dosa sih dosa zina tapi dia nggak dikenakan bayar kifarah. Kenapa? Karena bukan dari segi puasanya. Karena puasanya dia dapat rukhsah, dapat dispensasi. Tapi kalau dia melakukannya sama hubungan ya sama istrinya, nah itu tidak bayar kifarah. Ya karena memang dia tidak merusak puasanya. Karena puasanya itu lagi dispensasi sama dia. Dikasih keringanan, boleh dia kagak puasa. Ma'a adami niati tarakhusi bersama tidak ada niat tarakhus fil ula pada yang pertama wali ajli zina pisaniati dan karena yang zina alasannya pada yang kedua wali annal ibtar mubahun dan sesungguhnya ibtar ya buka puasa dibatalin puasanya saat itu mubahun itu mubah payasiru subhatan maka jadilah itu subhat fi daril kafarati di dalam menolak kifarah. Ya, jadi begitu. Ya, jadi artinya karena memang posisinya dia dapat dispensasi, ya sehingga ya dia tidak merusak puasa, tapi dia melakukan ya hubungan. Nah, kalau melakukan jima tidak dosa dan tidak bayar kifarat. Tapi kalau dia berzina, zinanya yang dosa, tapi dia ya bukan dari segi puasanya, cuma dari zinanya. Puasa ya itu memang ada rukhsah dia dispensasi cuma dia melakukan zina itu dosa tersendiri. Nah nanti baru wa'ulima mimma marro anifan ya annaha dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.